Salam sehat, salam semangat, salam kreatif. Perkenalkan, saya Valentina Nurwanti Dewiningsih, peserta calon kepala sekolah tahun 2021 dari SMA Tarakanita Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Dengan bimbingan dari Bapak Yohanes Bersman Warjono selaku Kepala Sekolah Mentor 1 dan Bapak Dr. Andes Haji Heru Prasusi, MPD, selaku Kepala Sekolah Mentor 2, kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dalam 4 tahap: OJT 1, IST 1, OJT 2, IST 2. Dalam proses OJT 2, calon kepala sekolah melaksanakan 2 kegiatan, yaitu rencana proyek kepemimpinan di sekolah magang 1, peningkatan kompetensi PK di sekolah magang 2. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan laporan rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi. Kegiatan RPK dilaksanakan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang ada di sekolah magang 1, yaitu SMA Tarakanita Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, yang dipimpin oleh Bapak Yohanes Bersman Warjono, SPD. Solusi yang dilaksanakan dalam masalah pembelajaran tersebut adalah pembelajaran dengan peer teaching sebagai pengembangan kemampuan aspek pengetahuan pada peserta didik. Kegiatan dan penyusunan laporan RTL pada OJT 2 dilakukan dengan tujuan indikator keberhasilan dalam kegiatan RPK dan PK adalah peserta didik dapat mengembangkan kompetensi aspek pengetahuan ditandai dengan pencapaian keberhasilan sebesar 90,79%. Calon kepala sekolah dapat meningkatkan kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial dalam capaian 89,29%. Hasil belajar peserta didik dengan pembelajaran menggunakan peer teaching virtual dapat meningkatkan kemampuan pembelajaran ditandai dengan pencapaian keberhasilan adalah 88,24%. Terwujudnya pencapaian student well-being dengan rata-rata keberhasilan instrumen mencapai 89,80%. Persiapan, pelaksanaan, monep, refleksi, dan tindak lanjut. Koordinasi dengan Kepala Sekolah Mentor 1, koordinasi awal dan pembentukan panitia, sosialisasi RPK kepada guru dan tenaga kependidikan, penyusunan instrumen. Pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran di sekolah dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pembelajaran dengan hybrid learning. SMA Tarakanita Gading Serpong telah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan metode hybrid learning. Melalui pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensi secara maksimal. Pelaksanaan siklus 1 secara hybrid learning. Dari hasil siklus 1 diperoleh 70% peserta didik kelas 10 IPA 2 belum memenuhi indikator keberhasilan, sehingga perlu adanya kegiatan siklus kedua. Pelaksanaan siklus 2 secara virtual dengan metode peer teaching virtual. Dari siklus 2 diperoleh hasil kompetensi aspek pengetahuan peserta didik berkembang ditandai dengan pencapaian keberhasilan 90,79%. Hasil belajar peserta didik dengan pembelajaran menggunakan peer teaching virtual meningkat ditandai dengan pencapaian keberhasilan adalah 88,24%. Pencapaian student well-being dengan rata-rata hasil instrumen mencapai 89,80%. Model pembelajaran peer teaching ini sangat membantu siswa dalam memahami materi berefeksi logaritma. Karena dengan belajar kelompok dan ditutori oleh teman sendiri, siswa-siswi dapat terbuka dan percaya diri dalam menghadapi kesulitan di
saling bertanya dan berbagi ilmu satu sama yang lain. Kita bisa belajar untuk sharing atau berbagi apa yang kita ketahui, apa yang kita miliki kepada teman-teman yang lain. Dan juga ada beberapa teman yang berkata bahwa peer teaching ini membantu mereka untuk lebih mengerti materi dengan baik. Untuk siswa yang kurang mengerti akan materi yang sedang dipelajari, mereka dapat diberikan pencerahan oleh temannya karena bahasa yang digunakan akan lebih mudah dimengerti. Hasil PK yang didapat dari kegiatan OJT 2 ini adalah kompetensi calon kepala sekolah meningkat berkaitan dengan kompetensi supervisi berdasarkan hasil AKPK yang paling rendah. Hasil meningkat dalam rangka mengembangkan sekolah dengan program-program yang inovatif. Persentase keberhasilan yang dicapai sebesar 89,29%. Calon kepala sekolah mendapatkan pengetahuan baru dari mentor 2 terkait kompetensi kepala sekolah. Proses pembelajaran yang dilaksanakan meliputi perencanaan pembelajaran dilakukan oleh para guru, dilanjutkan dengan proses pembelajaran sendiri, dan tentunya sebagai kepala sekolah mengawasi proses pembelajaran yang ada di sekolah dan melaksanakan supervisi pembelajaran. Untuk SMA Negeri 23 mengenai guru BTK, kalau secara kuantita memang belum mencukupi karena ada beberapa bidang studi yang masih kekurangan guru, terutama ASN. Demikian laporan pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah yang kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.